Nanti dari petugas tersebut akan memberitahukan kepada Anda dengan catatan, Pak, ini ada tunggakan BPJS sebesar, nah sekian. Ada juga teman kita kemarin yang bertanya kepada saya, Pak, saya ini kan tidak ada BPJS Mandiri, tapi dari Gate 2 mengatakan bahwa segera melakukan pelunasan BPJS Mandiri saya. Satu kemungkinan itu adalah terjadi human error di Gate 2. Yang kedua, Anda itu numpang di kartu keluarga orang. Anda jangan dulu kepikiran dengan, aduh mau cari uang di mana. Itu sabar dulu bos. Nanti kalau sudah ditelepon PT IWIP, dari mana saya mau mendapatkan uang untuk bisa pelunasan BPJS tersebut? Jadi di sini akan saya bahas adalah BPJS Mandiri. Berbeda dengan BPJS Kesehatan yang memang sudah dibiayai oleh pemerintah. Tetapi kalau kita yang mendaftar BPJS Mandiri, otomatis setiap bulan kita harus membayar iurannya. Iurannya berapa? Tergantung kelas. Ada kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3. Saya juga dulu pernah mengalami hal yang serupa. Jadi kalau teman-teman semua yang mungkin mengalami masalah sama seperti saya dulu juga, ya mari kita bahas sama-sama di sini. Jadi terkadang kita itu lupa kalau setiap bulan walaupun kita tidak menggunakan kartu BPJS Mandiri kita, maka iuran tersebut tetap berjalan. Tetapi manfaat dari BPJS Mandiri ini sangat luar biasa juga. Kita berobat di mana-mana, semua biaya ditanggung oleh BPJS Mandiri tersebut. Jadi siap-siaplah bagi Anda kalau dalam satu kakak atau satu rumah itu ada 5 sampai dengan 6 orang yang didaftarkan BPJS Mandiri. Tinggal kita kalikan saja 5 kali iuran tersebut. Per 1 tahun itu bahkan ada teman-teman saya kemarin yang memiliki tunjangan BPJS itu 12 juta. Itu bukan hal yang mudah loh, 12 juta rupiah. Tetapi kalau kita saat melamar pekerjaan di PT IWIP masih memiliki iuran BPJS yang seperti saya katakan tadi, maka di sini saya akan memberikan solusi bagaimana cara agar kita itu lolos untuk sementara. Bukan berarti kita lolos untuk selamanya tanpa harus membayar iuran BPJS kita. Jadi nanti itu staf HRD saat menelpon Anda, dia akan beritahu kalau Anda itu memiliki iuran BPJS. Apakah Anda bersedia untuk melunasi BPJS tersebut? Anda katakan, iya, saya akan melunasi BPJS tersebut. Untuk tips yang saya berikan ini kepada kalian semua, tadi yang sudah ditelepon oleh PT IWIP, katakan yang seperti saya katakan tadi. Jadi kalau sudah masuk dalam tahap MCU ini, kalian juga harus mempersiapkan uang. Minimal tunggakan BPJS tadi sudah ada uangnya. Atau di kampung yang sudah siapkan tunggakan BPJS tersebut, kalian bisa berkoordinasi dengan orang di kampung. Dan kedua, kalian juga akan mengikuti psikotest. Jika 2 tahap itu kalian sudah lolos, maka segeralah kalian untuk bayar BPJS tersebut. Jadi tips yang saya berikan di sini bukan berarti Anda itu lari dari tanggung jawab Anda membayar BPJS tadi. Tetapi tips yang saya berikan ini terhindar untuk sementara saja, agar kita itu bisa memastikan dulu kita itu sudah lolos di PT IWIP, baru kita akan bayar BPJS kita. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Rata-rata di sini kan pasti banyak perantau. Otomatis kalau kalian gagal MCU, kalian harus pergi berobat ke rumah sakit atau ke dokter spesialis, butuh ya uang. Jadi di sini kalau kalian yang sudah melunasi BPJS sebelum kalian mendengarkan hasil MCU kalian, maka kalian nanti kalau gagal itu akan susah juga untuk mencari uang pergi berobat ke rumah sakit. Jadi di sini saya mohon maaf, saya bagikan rahasianya ini. Kalian persiapkan dulu uang tersebut untuk sekedar jaga-jaga. Kalau memang kalian lolos MCU, kalian sudah lolos di psikotest, setelah tahap itu selesai, maka segeralah bayar tunggakan BPJS tersebut. Kenapa saya katakan segera bayar? Karena nanti kalau kalian yang tidak bayar tunggakan BPJS tersebut, maka kalian tidak bisa tanda tangan kontrak.
tanda tangan kontrak semua harus bersih. Baik tunggakan BPJS dan juga SKCK kalian yang sudah expire juga tidak akan bisa tanda tangan kontrak. Makanya BPJS dan juga SKCK itu merupakan penentuan kalian untuk tanda tangan kontrak di PT IWIB. Jadi nanti bagi kalian semua ini yang tidak tahu menahu tentang BPJS ini akan tahu saat kalian melamar pekerjaan di PT Indonesia Wedabaya Industrial Park. Karena pada saat pemasukan berkas pertama itu kalian sudah diarahkan nanti oleh staf HRD. Karena sistem dari IWIB sendiri sudah menginput nomor KTP Anda, maka disitulah data-data pribadi Anda akan keluar dan juga ada tunjakan BPJS dan tidak, semua akan keluar lewat sistem yang terdapat di gate 2 di site Tanjung Uli. Nanti dari petugas tersebut akan memberitahukan kepada Anda dengan catatan, Pak, ini ada tunggakan BPJS sebesar, nah sekian, 12 juta. Kalau kemarin teman saya itu 12 juta. Jadi dia pun pikir-pikir, Pak, mau melamar ke PT IWIB atau ke pulang kampung saja. Ada juga teman kita kemarin yang bertanya kepada saya, Pak, saya ini kan tidak ada BPJS Mandiri, tapi dari gate 2 mengatakan bahwa segera melakukan pelunasan BPJS Mandiri saya. Oke, di sini saya bahas kepada kalian semua. Satu kemungkinan itu adalah terjadi human error di gate 2. Yang kedua, Anda itu numpang di kartu keluarga orang. Jadi kalau di kartu keluarga orang tersebut mereka adalah termasuk peserta BPJS Mandiri tadi, maka Anda pun akan terlibat di dalam kartu keluarga tersebut. Jadi otomatis Anda perlu pelunasan dulu pemilik kartu keluarga itu, baru Anda bisa melangsungkan tanda tangan kontrak. Jadi kalau Anda yang memang mau pindah berkas domisili, mau numpang di kartu keluarga orang, pikir-pikir dulu, Pak. Kalau saya dulu ya otomatis saya pindah satu keluarga lah. Jadi yang sudah saya bagikan tips kepada teman-teman semua ini, nanti kalau teman-teman semua yang sudah melamar pekerjaan di PT IWIB, jangan terlalu kepikiran. Saat dari gate 2 mengatakan, Pak, ada tunggakan BPJS sebesar 1.300.000, contoh seperti itu. Anda jangan dulu kepikiran dengan, aduh mau cari uang di mana untuk pelunasannya. Atau saya harus hubungi orang di kampung, tidak ada uang, saya datang juga biaya saya pas-pasan seperti itu. Bagaimana saya harus pelunasan sekarang? Itu sabar dulu, bos. Nanti kalau sudah ditelepon PT IWIB, nah sudah mengikuti MCU, sudah lolos psikotes, maka di situ baru kalian pikirkan dulu, dari mana saya mau mendapatkan uang untuk bisa pelunasan BPJS tersebut. Usahakan walaupun kalian pinjam uang di kampung, kalian harus agar bisa melunasi BPJS tersebut. Kalau kalian yang masih bingung, Pak, bagaimana kalau kita sudah dapat uang tapi kita harus pulang kampung membayar BPJS? Tidak seperti itu, bos. Jadi kalau untuk membayar iuran BPJS kita, kalau kita yang memiliki kartu fisiknya nanti, kita bisa pergi di Briling dan lain-lain sebagainya. Itu ada. Mereka yang melayani pembayaran BPJS online. Terus ada juga di gate 2. Nanti kalau petugasnya memanggil Anda, contoh ini, dia memanggil ODT Papa, ya hadir. Anda memiliki BPJS sekian, Pak. Apakah Anda mau membayar di kampung Anda atau mau pulang dulu untuk membayarnya? Atau kau mau membayar langsung ke loket di PT IWIB? Karena ada loket di PT IWIB. Kalau itu dulu di Tanjung Uli, tidak tahu sekarang ya. Makanya setelah kita yang memang punya tunggakan BPJS langsung dikasih tahu. Jadi kalian perlu katakan kepada petugas di sana, Pak, saya ini belum ada uang. Jadi nanti saya pulang dulu untuk pelunasan atau saya minta ulur waktu 1-2 hari ke depan, saya pelunasan baru saya akan balik lagi ke sini. Dengan catatan saat Anda balik nanti ke Tanjung Uli itu sudah membawa struk pembayaran. Struk pembayaran yang sah maksud saya di sini. Jadi nanti kalian akan serahkan ke petugas di saat dimana kemarin Anda sudah kumpul untuk mau tanda tangan kontrak. Disitulah kalian akan bertemu petugas itu, kalian serahkan langsung. Pak, ini saya sudah membayar BPJS saya dan sudah lunas. Nanti dari petugas itu akan lihat, oke lah, dia akan menghubungi petugas yang lain yang kemarin menangani Anda. Langsung diarahkan lagi menuju ke mana? Ke kuburan, bukan. Nanti dari petugas itu akan mengarahkan Anda langsung ke penjara. Salah, ke panitia kemarin. Dia akan menyerahkan Anda, lalu panitia tersebut akan mengarahkan Anda juga di dalam kubur. Salah, dalam ruangan tanda tangan kontrak.
Jadi nanti kalau kalian yang sudah selesai pembayaran, maka itulah tanda tangan kontrak akan terjadi di PT IWIB. Dan kalau sudah tanda tangan kontrak, jangan kerja hanya 2 hari, bos. Ingat, BPJS itu bayar mahal. Kalau kemarin sudah berjuang, ada BPJS 2.500.000, ada bahkan 6 juta. Jadi kalau Anda nanti yang sudah bekerja, jagalah PT IWIB ini. Ada yang mengatakan bahwa gaji di PT IWIB sekian dan sekian dan sekian. Jangan terlalu ambil pusing. Yang pastinya, asalkan setiap bulan kita itu terima fulus. Masih banyak orang di luar sana, Pak, tidak ada pekerjaan. Jadi kalau kita sudah dapat pekerjaan, mari kita jaga sama-sama. Kita pelihara IWIB ini supaya ke depan IWIB lebih berkembang. Maka kita juga akan diberikan banyak bonus. Dan semoga saja informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.